Ya teman-teman, topik kita kali ini adalah tentang persaingan rental ya. Jadi ada netizen yang benar-benar ngamuk sama Cak Gus ya, bilang enak di tempat kamu ya, nggak ada pesaing ya, jadi rental kamu rame terus, sedangkan kita banyak pesaing berdiri di kanan kiri, akhirnya bikin rental kita jadi sepi gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Cak Gus Play Channel dan salam rental. Teman-teman, sore hari ini jam 16.30 rental tutup ya. Alhamdulillah, kebetulan pas bubar semua, pulang semua. Jadi bisa sedikit menghela napas ya. Cak Gus kalau rental kemarin full dari pagi terus sampai malam hari ya. Luar biasa dahsyat banget ngerental, ternyata ramai banget beberapa hari ini. Luar biasa di saat ada kebutuhan yang lebih. Allah mencukupkan rezeki kita ya, dimana anak-anak nanti ada yang mau masuk SMK, ada yang mau masuk SD, jadi butuh biaya yang cukup banyak. Dan rental alhamdulillah tumplek-blek banyak banget, dan nanti insya Allah bisa buat bayar masuk SD dan bisa bayar buat masuk SMK gitu ya. Oke, sore hari ini mumpung ada waktu sedikit, nanti buka lagi habis maghrib ya, jadi aku manfaatin waktu ini sebaik-baiknya untuk keluarga. Kita keluar jalan-jalan dulu, kita istirahat dulu, mumpung rental lagi pada bubar semua, nanti malam kita buka lagi. Oke, kita berangkat sekarang ya. Oke, jadi lokasi rental Cak Gus itu di mana? Itu tepatnya dekat di kawasan Taman Safari Indonesia 2, Prigen Pasuruan ya. Jadi kalau kalian dari jalan Surabaya Malang itu pasti masuk di sini. Coba aku tengok ya, ada gading ini ya. Bisa lewat sini gading masuk sekitar 500 meter ya, sekitar 500 meter dari gading ini rentalannya Cak Gus ya. Deket banget. Ya teman-teman, topik kita kali ini adalah tentang persaingan rental ya. Jadi ada netizen yang benar-benar ngamuk sama Cak Gus ya, bilang enak di tempat kamu ya, nggak ada pesaing ya, jadi rental kamu rame terus, sedangkan kita banyak pesaing berdiri di kanan kiri, akhirnya bikin rental kita jadi sepi gitu ya. Itu yang terjadi di komennya YouTube-nya Cak Gus. titik nggak tak sebutin orangnya, yang pasti dia marah gitu loh, karena dibilang kontennya Cak Gus ini racun buat para orang lain untuk akhirnya mendirikan banyak rental PS. Iya. Sedangkan di tempat Cak Gus ini banyak banget pesaing. Ini di sini saingan, di sana hampir tiap desa tuh banyak pesaing teman-teman ya. Semuanya berusaha untuk mencari rezeki, berusaha untuk apa ya? Karena dipecat dari kerjaan dan lain sebagainya, akhirnya bikin rental dan jadi pesaing. Tapi akhirnya Cak Gus nggak bikin atau nggak nganggep itu pesaing, tapi ya partner kerja, sama-sama mencari rezeki. Ya kalau kita jalan gini, makanya Cak Gus bilang berfilosofi, artinya berpikir gitu loh. Ketika kita jalan gini ya, kita melihat banyak toko, dan toko itu juga banyak laku semua. Banyak sekolahan, ini sekolah, tapi banyak juga di sekolah mereka gitu loh ya. Artinya PS itu apa? Semakin banyak rental kanan kiri. Itu harusnya pelanggan itu makin banyak, karena disitulah mereka tumbuh, belajar, atau membudayakan diri untuk bermain PS. Gitu ya, membiasakan akhirnya mereka main PS akhirnya kan cikal bakal pemain PS ini kan makin banyak gitu ya, dan akhirnya rental tuh harusnya ya paling nggak rame gitu loh. Itu secara teorinya harusnya bisa seperti itu.
Tapi kalau pelanggan kamu itu mentok, misalnya si Roni, si Nizar, 2 orang itu aja yang kamu andelin datang, ya bisa jadi rental kamu sepi. Makanya kalau bisa rental itu ya sebisa mungkin itu pelanggannya itu banyak. Nggak tahu bagaimana caranya, dari fasilitas tempatnya, wifi-nya, minumnya, menunya, semuanya berusaha supaya kita itu tetap ramai, jadi salah satu alternatif pilihan. Jadi pelanggan itu nggak harus datang ke rental kamu terus, itu enggak. Biarkan mereka memilih, mereka besok ke sana, besok ke sana, besok ke tempat kamu gitu loh. Berputar, jadi mempunyai menu masing-masing yang bisa dikunjungi oleh pelanggan. Oh, pengen menu ini ya ke rentalnya Cak Kus, oh pengen menu ini ya ke rentalnya itu. Istilahnya begitu kurang lebih ya. Oke, seperti biasa ya, I spend the time here. Aku lumayan banyak menghabiskan waktu kalau sore itu deket-deket sini aja di Taman Dayu Pandaan ya. Jadi membahas topiknya tadi tentang persaingan rental yang bikin rental kalian itu sepi ya. Ya, mari kita memahami bahwa hidup ini adalah sebuah persaingan ya. Pekerjaan persaingan, profesi persaingan, jualan persaingan, semua dalam hal apapun persaingan. Kompetisi, sepak bola pun ada kompetisi, semuanya berkompetisi. Semua ingin mendapatkan yang nomor 1, yang paling laris, yang paling pokoknya ya. Kalau nggak ada saingan itu nggak seru ya. Jadi saingan itu memang harus mencari pasangan pun ada saingan. Nah, di situ kita berkompetisi. Kita harus survive, kita harus berusaha untuk survive gitu ya. Kalau survive, kita bagaimana mempertahankan, karena pesaing baru akan terus muncul dan muncul, nggak ada habis-habisnya teman-teman. Maka kita harus siap, jangan menyerah gitu loh ya. Jadi sekarang kalau rental kalian itu rame, atau pekerjaan kalian apapun pekerjaannya yang masih rame, itu tetap harus waspada. Gimana kalau ada nanti pelanggan baru atau pesaing baru ya, pengusaha baru yang akhirnya itu tiba-tiba menjadi pesaing dan kalian sepi. Nah, maka harus mencari pikiran lain apa yang kira-kira cocok dengan pekerjaanku. Tetapi berhubung sekarang fokusnya kerjaan kita adalah rental misalnya, atau penjual PS, atau apapun profesi kalian yang memang harus membutuhkan waktu, tenaga, pikiran untuk mengolah, atau tempat makan atau tempat kuliner, kalian punya usaha di situ, maka kalian di situ harus berusaha bertahan semati-matinya atau mati-matian bertahan di situ dulu ya. Kira-kira bisa bertahan atau enggak dengan adanya pesaing baru gitu ya, kalau mereka kita anggap sebagai pesaing. Oke, makin sore makin gelap. Sekarang kalian mau aku ajak untuk berpikir ya. Sekali lagi Cak Kusin mengajak kalian untuk berpikir. Sekarang aku kasih contoh yang namanya filosofi. Jadi kayak filosofi gitu loh. Jadi kita keluar kemana-mana itu mikir apa itu. Jadi kita keluar tuh nggak hambar, tapi punya bayangan, cuma punya pandangan, punya ide dan lain sebagainya. Sekarang aku kasih contoh ini kayak warung kuliner atau tempat kuliner di belakangku ini. Nah, warung kuliner ini banyak banget ya. Dari lalapan, dari soto, dari bakso, dari macam-macam, banyak banget. Apa yang dikepingin sama si penjual makanan di sini? Ya pasti laku gitu loh. Apakah mungkin tiap hari kita makan pecel? Ya pasti enggak. Pengen bakso besok, pengen soto, pengen rawon, pengen gulai dan lain-lain gitu loh. Bervariasi yang kita kepingin sama ini. Kalau kita ibaratkan rental kita ya gitulah. Di tempat kita tuh menu di rental kita itu apa sih gitu ya. Oh, menu wifi-nya, menu PS-nya, menu setiknya, menu macam-macam itu loh kita perhatikan. Kira-kira yang bisa masuk ke pelanggan itu apa? Oh, ini setiknya enak, oh bolanya bagus, oh TV-nya bagus. Semuanya dari elemen-elemen yang ada di rental kita itu masuk ke pelanggan, cocok gitu loh. Jadi mereka tuh meskipun nggak tiap hari, mereka hari ini datang ke rental kita, besok mungkin ke rental temen kita di mana, biarin aja, biarin mereka mencicipi di mana-mana. Nanti mereka ke tempat kita ada sensasi lain di tempat kita, jadi beda-beda gitu loh. Jadi nggak usah khawatir bahwa pesaing rental orang lain itu akan bikin rental kita sepi. Mudah-mudahan enggak. Justru yang Cak Kus mikirnya mudah-mudahan pekerjaan teman-teman kita itu lancar gitu, karena mereka ke rental itu kan buang duit 10, 20, 30 ribu. Nah, mereka kalau nggak kerja kan nggak dapat uang gitu loh ya. Ya mudah-mudahan pelanggan kita tetap kerjaannya itu lancar, sehingga menyisihkan sedikit uang untuk ke rental teman-teman. Luar biasa itu loh. Kita apresiasi para pelanggan itu ya. Jadi itu ya salah satu filosofi atau percontohan bahwa
ya meskipun pesaing banyak nggak usah khawatir, insya Allah pelanggan itu ya ada aja dan banyak, harusnya seperti itu. Seperti contoh rumah makan di belakangku ini kan banyak gitu ya, jadi mereka berharap pelanggan yang datang ke sini juga banyak, jadi tetap semua juga dapat kebagian rezeki. Kurang lebih seperti itu yang Cak Kus contohkan. Sudah agak malam dan saya cukupkan konten kita di sore hari ini tentang pesaing rental yang mudah-mudahan nggak bikin rental kita itu sepi, tapi makin jadi partner kerja, makin jadi bumbu-bumbu memperbanyak pelanggan yang lahir, dan makin banyak jadi semua rental akan tetap kebagian rezeki, akan tetap ramai. Kurang lebih seperti itu. Kalau Cak Kus ini mulutnya manis sehingga banyak orang yang akhirnya buka rental PS, mohon dimaafkan karena kerjaan sekarang ini sulit banget gitu ya. Oke, terima kasih udah nonton Cak Kus PS, sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hasta la vista.